Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Maulana, NIM 11970700004. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada modul 7 praktikum PSD, yaitu Nyquist dan efek aliasing. Sebelum membahas mengenai Nyquist dan efek aliasing, perlu setidaknya kita untuk mengetahui apa sih pengolahan sinyal digital, di mana materi mengenai Nyquist dan aliasing sering dibahas. Pengolahan sinyal digital termasuk dalam pengolahan sinyal, yang mana di antara pengolahan sinyal terdapat dua jenis, yaitu secara digital dan analog. Pengertian dari pengolahan sinyal sendiri adalah spesialisasi dalam teknik elektro yang mempelajari dan mengembangkan metode manipulasi, analisis, dan interpretasi sinyal. Sedangkan pengertian dari pengolahan sinyal digital adalah pengolahan digital yang dilakukan oleh komputer atau pengolahan sinyal digital khusus untuk melakukan berbagai operasi pengolahan sinyal. Penggunaan pengolahan sinyal digital meliputi pengolahan sinyal audio, sonar, radar, dan pengolahan susunan sensor lainnya seperti perkiraan spektral, pengolahan sinyal, pengolahan citra digital, dan lain sebagainya. Nah, mengapa sih kita pada beberapa kasus memilih pengolahan sinyal secara digital ketimbang secara analog? Beberapa keunggulan dari pengolahan sinyal digital diantaranya yaitu yang pertama, lebih murah dibanding dengan pengolahan sinyal analog. Karena dengan mengolah sinyal secara digital, pengguna hanya perlu untuk memprogram tanpa mengubah hardware dari perangkat kerasnya. Lalu yang kedua, yaitu sinyal dapat diprogram seperti yang disebutkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam perancangan sistem, ya, yang karena sinyal hanya perlu diprogram. Lalu yang terakhir yaitu presisi pada tingkat tinggi dapat lebih sering tercapai ketimbang dengan menggunakan pengolahan sinyal secara analog. Pada kenyataannya, kebanyakan sinyal berbentuk analog seperti sinyal suara. Untuk mengolah sinyal suara tersebut secara digital, maka perlu diubah dari analog menjadi digital dengan analog to digital converter. Pada proses ADC ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu proses sampling, quantization, dan coding. Proses sampling adalah mengubah sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit dengan menggunakan sampel dari sinyal waktu kontinu pada waktu diskrit sesaat. Lalu quantization adalah mengubah sinyal waktu diskrit dengan sinyal bernilai kontinu menjadi sinyal waktu diskrit dengan nilai sinyal diskrit atau sinyal digital. Lalu yang terakhir adalah proses coding, yaitu tiap nilai diskrit direpresentasikan dengan barisan bilangan biner. Manusia tidak bisa mendengarkan sinyal suara dalam bentuk digital, sehingga sinyal yang telah diolah tadi perlu diubah menjadi sinyal analog. Namun dari proses analog menjadi digital hingga ke analog lagi, terdapat masalah pada proses sampling, yang yaitu aliasing. Adapun definisi dari aliasing sendiri yaitu aliasing adalah efek yang menyebabkan beberapa sinyal yang berbeda jadi tidak dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, atau disebut alias dari satu sama yang lain ketika disampel. Aliasing juga mengacu pada distorsi yang dihasilkan ketika sinyal yang direkonstruksi dari sampel berbeda dari sinyal kontinu aslinya. Sehingga aliasing ini dapat terjadi ketika sampling rate-nya kurang atau tidak mencukupi. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, yaitu ketika sampling rate-nya mencukupi, bentuk sinyal yang direkonstruksi sama dengan sinyal aslinya. Namun ketika sampling rate-nya tidak mencukupi, bentuk sinyal berbeda. Yaitu pada gambar ini frekuensinya menjadi lebih kurang dari frekuensi sinyal aslinya. Untuk mencegah terjadinya aliasing pada konversi sinyal analog menjadi digital, maka dapat digunakan prinsip dari teorema Nyquist. Adapun bunyi dari teorema Nyquist ini yaitu
Teorema Nyquist menyatakan bahwa sebuah sinyal analog dapat disampel dengan tepat merekonstruksi dari sampel tersebut jika sinyal yang disampel memiliki frekuensi sampel 2 kali frekuensi tertinggi dari komponen sinyal. Sehingga jika dituliskan bersamaan matematikanya, maka F sinyal lebih besar dari 2 kali F max. Seperti contohnya, pada sinyal yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu 20, maka frekuensi sampling yang perlu digunakan yaitu 2 kali dari frekuensi 20 Hz tersebut atau 40 Hz agar ketika direkonstruksi sinyal dapat dengan tepat merekonstruksi sinyal aslinya. Yang pertama yang dijalankan pada MATLAB adalah mengenai Nyquist rate. Pada program ini akan dibuat sebuah sinyal analog dengan frekuensi 2 Hz seperti yang ada pada baris ketik 1 hingga ketiga. Lalu dari sinyal analog ini akan dicuplik dengan berbagai periode sampling atau frekuensi sampling. Yang pertama yaitu pada baris 5 dan 6 dicuplik dengan periode sampling 1/f. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. Pada figure 1 yaitu sinyal hasil cuplikan berbentuk garis lurus saja. Lalu pada pencuplikan kedua dan ketiga dilakukan pencuplikan dengan periode sampling 1/2f dan 1/4f. Adapun hasil dari pencuplikan adalah sebagai berikut. Di mana pada gambar terlihat dengan periode pencuplikan 1/2f, sinyal hasil cuplikan berbentuk garis lurus dan sinyal amplitude sinyal hasil cuplikan adalah semuanya 0. Dan ketika periode samplingnya 1/4f, hasil sinyal pencuplikan adalah sebagai berikut, di mana terdapat nilai amplitude maksimum dan minimumnya. Lalu pencuplikan yang lain yaitu dengan periode sampling yang sesuai dengan modul yaitu 2,5f, 5f, 10f, 30f, 40f, dan 70f adalah hasil sinyal tampak sebagai berikut. Dimana dengan semakin besarnya nilai dari periode sampling, maka bentuk sinyal hasil cuplikan akan semakin mirip dengan sinyal aslinya. Pada program kedua ini akan dibahas mengenai aliasing. Pada program 2 ini dibangkitkan 7 buah sinyal berbeda dengan frekuensinya masing-masing yaitu 1, 2, 5, 10, 15, 18, dan 19. Ketujuh buah sinyal ini dicuplik dengan frekuensi samplingnya sama yaitu 20 Hz atau periode samplingnya 1/20. Adapun program ketika dijalankan hasilnya adalah sebagai berikut. Pada grafik di sini terlihat hasil cuplikan dari sinyal dengan frekuensi 1 Hz memiliki frekuensi yang sama dengan sinyal yang dicuplik dari sinyal 19 Hz. Tampak dengan garis merah dan garis biru. Yang membedakan adalah terdapat beda fase sebesar 180 derajat di antara keduanya. Hal yang sama juga terjadi dengan hasil cuplikan dari sinyal 2 Hz dengan 18 Hz, sinyal 5 Hz dengan sinyal 18 Hz, dan hasil cuplikan dari sinyal 10 Hz berbentuk garis lurus. Hal ini sama dengan pada program Nyquist sebelumnya, di mana ketika frekuensi samplingnya setengah dari frekuensi sampling frekuensi sinyal aslinya. Berdasarkan modul, frekuensi aliasing adalah frekuensi cuplikan dikurangi frekuensi tersebut. Seperti misalnya frekuensi aliasing dari 15 Hz adalah frekuensi 20 Hz dikurangi frekuensi 15 Hz yaitu frekuensi 5 Hz. Hal ini sesuai dengan pada dasar teori yaitu sinyal aliasing adalah sinyal yang memiliki bentuk yang mirip.
sekian video dari saya mengenai Nyquist dan aliasing. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.